Halo teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di kediaman rumah Mr. James gue, Indonesia favorit trainer. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Wah, halo Pak James. Halo Ruby. Thank you, welcome to my house Ruby. Senang sekali ya, kita sudah lama nggak jumpa. Iya. Akhirnya Ruby luangkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Ini udah lebih dari setahun nih Pak James nggak ketemu kita nih. Yes. Tapi Terakhir kita amazingnya Pak James tuh tambah muda nih. Thank you. Ini akibat dari work from home kali ya. Work from home, Lebih ya. banyak waktu berolahraga. Iya olahraga ya, badannya juga shape. Wah, keren. Pak James, Yes. ini nih Pak James, udah lama nih kan nggak ketemu. Justru pengen mau nanya nih Pak James. Pak Ya. James kan biasanya tuh antusias banget seminar-seminar offline sebelum pandemi ya. Ya. Saya lihat Pak James ikutin seminar Pak James, wah pokoknya energik banget kan. Dan juga banyak orang-orang yang ikut seminar Pak James. Yes. Nah, pas pandemi kan nggak boleh kerumunan. Betul. Nah, justru saya ingin tanya nih Pak James, Ya. bagaimana kegiatan Pak James nih? Kegiatan saya sekarang sudah, ya training tetap jalan, seminar tetap jalan, Iya. cuma semua sudah dipindahkan ke online. Semua pindah. Ya, sejak pandemik sampai sekarang, 100% seminarnya sudah online. Nggak ada sekalipun offline. Iya. Oke, ya. Nah, ini saya mau cerita Ruby, jadi kita bisa jadi satu-satu learning experience ya. Iya. Ini pun saya learning by doing lah. Ya. Waktu pandemik itu tiba, Ruby tahu sendiri lah ya, semua training saya kan offline selama ini. Ya. Nah, begitu pandemik tiba, lockdown, seminar saya, bookingan saya offline dari Maret sampai Juli Iya. cancel semua. Cancel semua. Cancel Kalau semua. udah prepare tuh semuanya. Zero. Bener, sudah prepare. Iya. Ya. Padahal tiap itu kan tematiknya, Betul. ada konsepnya dan Tematik sudah prepare, konten sudah prepare, konsep sudah prepare, makalah sudah prepare, dan paling penting duit pun sudah di depan mata kan. iya. Semua cancel, waduh. Cancel, zero. Zero. Nah, waktu itu saya ikut sama dengan orang lain juga lah, panik lah ya. Iya, Ini iya, harus semua gimana panik, nih? iya. Ya, ternyata duitnya nol loh. Dan Iya, saya iya. hampir 90% penghasilan saya depend dari training kan. Iya. Oke, jadi gimana nih? Ya. Iya. Nah, tapi saya setelah itu, setelah panik sebentar aja 1-2 hari panik, ya, Iya, oke. iya. Terus saya sit down and think dan saya analisa situasi. Analisa langsung. Oke? 70% dari klien saya selama ini offline ya, itu corporate clients. Jadi perusahaan-perusahaan yang undang saya untuk training karyawannya, Iya. dan walaupun public seminar saya, itu pun perusahaan-perusahaan yang beli tiket buat karyawannya ikut training Betul, saya. iya, Ya. iya. Nah, begitu COVID, pasti perusahaan cut cost. Dan the Iya, first iya. cost yang dipotong adalah training. Iya. Ya. Boro-boro training karyawan nggak di PHK aja udah bagus kan. Jadi sudah nggak ada lah training lagi, Iya, perusahaan nggak ada budget untuk training ya. Jadi karyawannya sudah dirumahkan waktu itu. Jadi Iya. saya pikir nih, kalau nggak bisa andalkan penghasilan dari perusahaan trainingnya, Iya. jadi gimana nih? Jadi saya analisa situasi. Situasinya adalah begitu banyak orang mendadak dirumahkan Iya. dengan sudah di PHK, berarti gajinya nol, Gaji nol, atau dipangkas penghasilannya. Oke? Betul. Iya. Jadi mereka di rumah bosan, bengong, Iya. stres, nggak tahu bagaimana cari penghasilan. Iya, Oke, iya. maka saya create topik-topik Iya. yang membantu mereka supaya dalam waktu kosong ini mereka bisa belajar, upgrade their skill iya. while they have time. Iya, iya. Oke, jadi saya bawa topik-topik yang bisa bantu mereka upgrade skill, Iya, topik-topik yang membantu mereka jualan online dan sebagainya. Oke ya, Iya, bagaimana personal brand di sosmed, bagaimana jualan di sosmed dan sebagainya. Bagaimana bagaimana syuting sendiri pakai kamera dan Oh, sebagainya, iya, iya. pakai handphone. Handphone, iya. Saya ajar mereka loh Iya. by Zoom. Create topik-topik kayak gituan. Oke. Nah, kalau perusahaan budgetnya besar, Yes. ikut seminar offline, satu orang seminar sehari 6 jam, 1,5 juta 1,5 rupiah. juta, iya. Kalau orang di rumah pakai dompet sendiri, nggak mungkin lah 1,5 juta rupiah. Iya. Jadi saya turunin fee saya jadi 400.000 aja. 400.000. Dari 6 jam konten, Iya. di-reduce hanya 2 jam menjadi 4 jam. Jadi kontennya tetap bagus. Iya, Oke? iya. Tetapi karena jujur, di Zoom kan kita nggak ada cost. Nggak ada hotel, nggak ada konsumsi, sebagainya. Iya, iya. Maka hemat banget. Jadi 400.000 bisa. Oke, Iya, iya. dan ternyata responsnya ramai banget, banget Ruby. Iya. Waktu pandemik terjadi, saya luangkan 5 hari untuk bikin brosur, bikin konten, rombak semua makalahnya, lepas brosur, promo dan sebagainya. Iya. Ya, tanggal 31 Maret
Zoom pertama saya jalan. Pertama kali. Oke, dan puji Tuhan sejak 31 Maret sampai akhir Desember, total Zoom yang saya conduct, yang orang bayar ya, itu 733 atau 783 sesi Zoom. Wow. Banyak banget. Itu membuktikan bahwa orang perlu. Dan kalau kontennya bagus, kalau price-nya cocok, orang bayar. So awal-awal kantong pribadi. Begitu sudah masuk ke bulan Juli, shopnya sudah lewat. Nah, sebagian perusahaan sudah mulai ikut training. Ikut training membiayain sales ya, perusahaan properti lah, perusahaan asuransi lah, perusahaan MLM lah, itu naik gitu. Ngegas. Dan amazingnya dalam kondisi COVID itu, beberapa perusahaan asuransi yang pakai training saya bilang, Pak, gara-gara training, agen kami salesnya meningkat dalam pandemik. Dan salah satu agensi dari satu perusahaan dia bilang, agensi kami, Pak, antara semua agensi yang ada di seluruh Asia Tenggara, produksi kami paling tinggi. Wow, tuh. Amazing ya itu. Iya, jadi saya bilang kepada diri sendiri, dalam kondisi ini saya mau jadi solusi. Saya mau jadi berkat buat orang. Dan juga terbukti ini. Terbukti orang bangkit, bukan hanya bangkit karena disemangatin, tapi dikasih tahu how to-nya. Karena Pak James trainer kan. Jadi melatih orang-orang itu menjadi kuat, menjadi hebat dan juga tahu strategi-strateginya. Nah, how to-nya mereka jalanin, hasilnya dapat. Dan menurut Pak James sendiri, pandemi juga ada yang hal-hal yang bagus juga Pak James ya. Sektor-sektor yang bagus. Yes, pandemik ini sangat berbeda ya, dan dampaknya kepada jenis usaha berbeda-beda. Ada yang sungguh-sungguh tidak memungkinkan. Mau kreatif apapun nggak bisa. Traveling, udah not possible. Hotel di kota-kota tertentu nggak bisa. Ya kan? Ya, kalau kita buka pabrik untuk produk-produk tertentu nggak bisa. Hiburan udah kosong semua, karaoke tutup, betul ya. Jadi banyak bisnis yang mau sekreatif apapun nggak bisa. Ada bisnis yang bisa di switch, kayak training, offline ke online, nah bisa, gitu kan. Ada bisnis yang bisa switch, ada bisnis yang justru karena ada COVID, omsetnya meningkat. Betul kan? Kita tahu semua. Jadi kita harus mengerti kondisi klien. Kondisi orang, nggak bisa bilang, oh semangat selalu semua bisa, nggak mungkin. Kita harus nyata. Nah, bisnis kayak gini udah nggak bisa deh. Nah, bisnis kayak gini masih ada harapan. Bisnis kayak gini justru ini momentumnya, gitu kan? Kita harus tahu industri orang. Dan Pak James juga menganalisa ya, yang mana masih ada harapan dan mana yang ngegas gitu ya. Itu yang ditingkatkan lebih lagi ya dari sisi penjualan ya Pak James. Betul. Wow, luar biasa, keren banget. Pak James ngomong-ngomong, ini kegiatan Pak James selain training, hobinya apa sih Pak James? Hobi tahu sendiri lah. Hobi sih nyanyi ya. Nyanyi ya. Masih lanjut. Hobi nyanyi. Ya cuma dalam kondisi sekarang kan sudah nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa karaoke. Paling di rumah main gitar sendiri lah. Main gitar sendiri. Ya hobinya nyanyi. Hobinya ya gini, urus taman ini, hobinya dengan akuarium saya yang sederhana, sini satu di atas satu, ya gitu-gitulah. Saya lihat juga Pak James main sepeda juga, sama gym juga ya. Gym itu bukan hobi lah, gym itu. Pak James, ngomong-ngomong ke depan ini apa nih planningnya nextnya nih Pak James? Nextnya ya, ada beberapa sih. Tapi ujung-ujung passion saya masih di training, Ruby. Jadi training ini adalah passion saya, pekerjaan saya, profesi saya, hobi saya, itu semua jadi satu. Enak ya hobinya. Hobi jadi duit jadi hobi gitu ya. So bagaimanapun kedepannya pasti berkaitan dengan training ya. Dan I want to leave a legacy. Karena setelah sudah jadi pembicara seminar sampai tahun ini tahun ke-28, kontennya udah banyak banget. Jadi kontennya saya rasa akan bermanfaat buat orang. Kedepannya masih akan bermanfaat. Tapi namanya manusia, we don't know how long we will live ya. Jadi saya lagi convert konten saya menjadi e-course, e-learning.
ya. Dengan e-learning ini manfaatnya jangkauannya akan sangat luas, betul kan? Siapapun dimanapun di Indonesia mau belajar tinggal e-learning aja. Jadi nggak usah datang ke kota-kota tertentu, nggak usah hadir di seminar-seminar tertentu, ya karena banyak orang punya halangan, nggak bisa datang ke seminar karena dia tinggalnya jauh. Bisa naik bis aja bisa setengah malam, dari malam sampai besok pagi baru sampai, hanya untuk kasihan kan ya. Belum tentu dapat izin, belum tentu biayanya lagi. Ya, jadi saya bikin e-course supaya siapapun yang mau belajar bisa belajar, dan namanya e-course pasti sangat-sangat murah, 100-an ribu, 200-an ribu, ya kan, worth it banget lah. Dengan demikian saya buat e-course supaya sebanyaknya. So my project for the next 1 year is to develop e-courses. E-learning, ya, supaya live to as many people as possible. Nah, even that untuk orang-orang yang tidak mampu bayar untuk e-course, saya lagi buat YouTube channel saya, sudah buat YouTube channel saya, dan setiap minggu saya isi konten-konten yang bermanfaat. Jadi sekarang saya galakin YouTube channel saya. Nah, yang Pak James buat ini, yang di kata James ini lebih ke apa sih Pak James? Target marketnya lebih ke siapa sih Pak James? Target marketnya ke umum. Umum, ya nggak perlu orang sales atau manager atau siapa, umum ya, siapapun yang mau sukses, saya tampilkan tips-tips dan kiat-kiat dan prinsip-prinsip untuk sukses. Jadi umum, of course sekali-sekali ada tampilkan konten untuk sales, sekali-sekali untuk bisnis ya, tapi sengaja saya bedakan konten di YouTube dan konten yang e-learning, karena e-learning itu spesifik. Mau jadi orang sales yang sukses, mau jadi orang sales yang sukses di bidang properti, orang sales yang sukses di bidang asuransi, orang sales yang sukses di bidang network marketing, itu tajam banget. Ya. Dan per saya kategori gitu, per kategori. Ya. Dan saya mau buat kontennya per kategori, karena at this moment in Indonesia, semua orang ada training untuk sales, tapi nggak tajam. Ya kan, jadi orang sales property, asuransi semua ikut sama-sama generik. Jadi saya mau bikin e-course yang spesifik banget. Spesifik banget. Ini tahun depan ya Pak James? Ini tahun ini sudah melaksanakan, sudah jalan. Ya, kemarin baru saya syuting 10 episode untuk sales untuk network marketing. Dan network marketing pun akan ada 5-6 series. Hanya network marketing, property sama, asuransi sama, gitu, tajam ya. Dan YouTube itu ya umum. Kalau e-course itu spesifik. Lebih tajam, lebih spesifik, dan banyak how-to-nya ya Pak James? Lebih banyak how-to-nya, yes. Dan tadi lebih murah karena sifatnya e-course. Ya, sifatnya e-course. Kita sendiri kan nggak ada cost-nya, nggak ada biayanya. Kalau di hotel kan harus sewa tempat, harus konsumsi, harus sound system, betul kan ya. Jadi biaya di hotel pasti lebih tinggi, dan biaya e-course pasti lebih irit. Ya, gitu. Yes, wah Pak James. Nah, tadi kan kita sebelum syuting ini kan ngobrol-ngobrol nih Pak James. Nah, banyak juga orang yang karena kadang underestimate Pak James ya. Ada yang bilang penjual ludah atau apa gitu Pak James ya. Nah, tapi kan kalau saya lihat Pak James kan juga, iya kan, sebagai seorang trainer kan, meng-coaching gitu kan ya. Nah, bagaimana Pak James melihat itu Pak James? Saya pernah baca satu quote sih, you are getting the knowledge from me for 30 minutes because I have read and acquired the knowledge and experience for 30 years. Wah, itu. So you are not paying me for the 30 minutes. You are paying me for the 30 years. Nah, gitu ya. Dan prinsipnya sama sih. Apa yang keluar dari mulut kita adalah apa yang ada di otak kita, betul. Betul. Ya. Jadi kalau ini kosong, keluarnya kosong. Kalau ini dangkal, keluarnya dangkal. Kalau ini berbobot, keluarnya berbobot. Ya. Dan Anda lihatlah some of us ya, yang Pak Andri Wongso, Pak Tung Desemuaringin dan sebagainya, Anthony Diomatin, ya, Haryanto Kandani, ya, pergi ke rumah mereka. Pasti rak bukunya dari ujung sampai ke ujung. Ruby kan tadi sudah lihat. Tadi saya lihat itu sebagian ya dari perpustakaan saya. Modal untuk beli buku yang sebanyak itu. Ya, dan sebagian bukunya import loh. Itu rata-rata miliaran itu. Miliaran. Oke. Duit hanya untuk beli buku. Waktu untuk baca setiap buku yang ada di rak. Mengerti isinya, intisarikan buku yang ribet dan kompleks menjadi sesuatu yang sederhana buat orang.
Yang applicable ya. Applicable. Iya. No, we spend our life reading that, you know. Iya, iya. So that we can then say it to you. So yang Anda beli bukan ludah. Yang Anda beli adalah keringat. Dan how to-nya itu Pak James. Keringat yang dia beli, Iya. bukan ludah. Nah, iya. Ini dia nih. Amazing. Pak James, ini kurang lebih berarti kan 30 tahun nih Pak James berkarya. Dan tetap eksis dan tetap nih, ya Indonesia favorit trainer. Amin. Ya. Pak James, apa sih yang menjadi rahasia suksesnya Pak James sih? Sehingga bisa, tadi di pandemi ini tetap berkarya dan juga luar biasa menginspirasi. Buat saya simple sih ya. Buat saya simple. Kita kalau beli sesuatu, apapun yang kita beli, ada dua tujuan. Satu, supaya kita dapat manfaat dari segi buat kita bahagia. Misalnya kita beli gitar, itu buat bahagia lah. Ya, kita ada orang beli mobil yang mahal-mahal, itu buat bahagia lah. Betul ya? Karena misalnya ya kita beli gitar, keluar dari toko aja harga udah turun kok. Karena udah dianggap second, betul kan? Jadi kita beli sesuatu untuk happy, atau kita beli sesuatu supaya bisa kembali modal kan? Ya, nah training adalah yang kedua. Orang bayar training supaya apa yang dia dapat bisa dia praktekkan di lapangan, sehingga hasilnya meningkatkan. Supaya investasinya kembali modal berlipat ganda kan? Betul. Jadi selalu saya harus bawa training saya sedemikian rupa supaya bukan hanya mendeliver, tapi mendeliver supaya dia bisa nikmati hasil yang meningkat. Betul. Nah, bagaimana caranya? Orang hanya bisa praktekkan kalau dia mengerti apa yang kita ajar, dan dia tahu persis bagaimana penerapannya. Oke? Kalau nggak ngerti, sudah nggak mungkin praktekkan. Kalau udah mengerti konsepnya, tapi tidak bisa menerjemahkan dengan menjadi ini loh yang harus saya lakukan mulai dari besok, tidak akan dilaksanakan. Jadi saya harus buat kontennya sehingga saya yang mengerti konten, saya yang mengerti teori, saya yang bikin jembatan sehingga teori yang rumit ini dia dengarnya sederhana, dan jelaskan kepada dia ini loh yang harus kamu lakukan mulai dari besok. Sehingga dia bilang, oh gitu. Oh kalau begitu saya juga bisa. Ya coba besok. Itu ya sampai dia. Dan karena dia bisa lakukan dan dia lakukan hasilnya meningkat. Dia happy, perusahaan yang keluar duit happy. Happy juga betul. Nah karena orang happy, maka kita dapat repeat order kan. Betul sekali. Dan kita orang direkomendasikan juga Pak James. Jadi kita bisa exist 30 tahun. Karena sudah ada trust. Itu dia. Trust. Sudah ada trust bahwa keluar duit bayar training si James ada hasilnya. Itu yang penting. Luar biasa Pak James. Thank you banget. Sukses buat Pak James. Thank you. Ini juga saya dulu muridnya Pak James tuh di Grab Your Audience. Saya merasakan impact-nya luar biasa. Thank you Ruby. Thank you. Thank you sekali lagi Pak James. Sukses nih buat Pak James. Thank you so much Ruby. Yes. Buat teman-teman penasaran kan pengen belajar langsung nih sama Mr. James Dwi, teman-teman langsung bisa lihat di IG-nya atau di website-nya yang ada di sini. Teman-teman bisa kontak langsung. Right. Terima kasih sekali lagi Pak James. Sukses buat Pak James. Sudah banyak menginspirasi mampir ya di Indonesia. All the best ya Pak James. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama para sales ya, para tim sales mau meningkatkan omsetnya. Dan jangan lupa untuk nonton terus Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Bye-bye.